I call you Rose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Tirta Pramadani dengan nomor NPM 0204241157. Saya Sofira Septianti dengan NPM 0204241158. Saya Nurnabila Kando dengan NPM 0204241160. Saya Faizal Adi Nugraha dengan NPM 0204241159. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Khairul. Kali ini kami akan membahas salah satu topik penting, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disebut dengan IPM di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi kali ini saya akan membahas topik yang penting banget nih, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tahu nggak sih, IPM itu indikator untuk mengukur kualitas hidup manusia loh. Apa sih tujuan IPM itu? Simple banget, yaitu untuk mengukur kesuksesan pembangunan manusia, terus mengukur perbandingan antara daerah dan waktu, dan jadi dasar penting untuk nentuin pembangunan, kebijakan pembangunan. Tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi nih, yaitu ketimpangan antara wilayah, terus akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta kemiskinan dan stunting yang masih tinggi. Jadi upaya apa yang harus kita lakukan untuk naikkan IPM? Yaitu pemerataan pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial seperti KIP, PKH, dan BPJS, serta pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata. Kita bisa lihat dari data tersebut, di mana IPM di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, IPM mengalami kenaikan dari 71,92 pada tahun 2019 menjadi 73,85 pada tahun 2023. Namun kemajuan ini belum merata. Seperti Provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bali memiliki IPM tertinggi, sedangkan Papua dan juga Nusa Tenggara Timur memiliki IPM terendah. Apa sih penyebab dari semua ini? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari IPM daerah antar daerah, seperti akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, layanan kesehatan yang tidak merata. Yang ketiga, pendapatan masyarakat yang rendah. Dan yang keempat, kurangnya infrastruktur. Dan yang terakhir, daerah geografis yang sulit dijangkau. Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama, kesehatan; yang kedua, pendidikan; yang ketiga, standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama, umur panjang dan sehat, diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Yang kedua, pengetahuan, diukur dengan harapan lama sekolah. Yang ketiga, standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran real per kapita yang telah disesuaikan. Seperti yang kita tahu, Indonesia sekarang ini masih berusaha buat ningkatin kualitas hidup masyarakatnya. Nah, IPM ini dibuat untuk mengukur seberapa baik pembangunan manusia di suatu daerah, dilihat dari 3 hal utamanya. Yang pertama, pendidikan; kedua, kesehatan; dan yang ketiga, penghasilan. Lewat data ini, kita dapat melihat daerah mana saja yang masih tertinggal dan daerah mana saja yang telah berkembang pesat. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi IPM tinggi atau rendah di suatu daerah. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah, fasilitas kesehatan yang masih belum merata, dan penghasilan masyarakat yang belum stabil. Nah, intinya IPM ini dibuat untuk mengukur seberapa jauh Indonesia udah berkembang. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami tentang Indeks Pembangunan Manusia atau yang biasa disebut dengan IPM di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.